Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kitab Tuhfatus Saniyah, Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Halaman berapa, Dek? 35. Beda-beda kita ya halaman 40. Malam ini kita bahas jamak taksir, benar? Wa amma jam'u taksiri. Benar? Benar kan? Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin kalimat yang dirafa' dengan dhamma ada berapa? Pertama, isim mufrad. Nah, isim mufrad apa pengertian isim mufrad? Isim yang bukan tasniyah, bukan jamak taksir, bukan mulhaq, bukan jamak, bisa jamak taksir, bisa jamak muannats, dan bukan mulhaq dengan isim tasniyah dan jamak, dan bukan isim yang lima, gitu ya. Tanda rafa'nya dhammah kemarin. Sekarang jamak taksir. Wa amma jam'u taksiri fal muradu bihi ma dalla ala aksara min isnaini. Perhatikan. Wa amma jam'u taksiri fal muradu bihi ma dalla ala aksara min isnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Dan adapun bermula jamak taksir itu niscaya maka bermula murad. Bermula yang dimaksud bihi dengannya jamak taksir itu ma dalla. Ma yang menunjukkan ianya ma ala aksara. Kenapa baca aksara, Bang? Perhatikan. Kepada lebih. Minisna ini dari dua laki-laki. Awisnata ini atau dua perempuan. Ma'a tagayuren bersama ada perubahan. Fi sighati mufradihi pada lafad mufradnya. Sighat lafad bentuk pada bentuk mufradnya ma. Adapun bermula jamak taksir itu niscaya maka bermula yang dimaksud dengannya jamak taksir itu ma. Jamak taksir yaitu satu isim dalla fi'il madhi yang menunjukkan ianya ma ala aksara kepada lebih dari dua laki-laki. Jamak taksir satu kalimat, satu isim yang maknanya menunjukkan kepada dua laki-laki. Lebih dari dua laki-laki. Awis nataini atau lebih dari dua perempuan. Ma'at tagayurin bersama ada perubahan. Fi sighati mufradihi pada lafad mufradnya ma. Jadi antara jamak dan mufrad dia berbeda. Itu baru disebut jamak taksir. Arti taksir pecah. Arti pecah tidak beraturan. Baiton, apa artinya? Satu rumah. Baitani, banyak rumah. Buyutun, kah? Dari bait, fathah ba jadi dhammah ba, buyut. Itu kan berbeda antara jamak dan mufrad berbeda. Satu kalimat yang maknanya lebih dari dua, bisa lebih dari dua laki-laki atau dua perempuan, bersama ada perubahan dari bentuk mufrad. Nanti kita lihat. Paham insyaallah. Wa anwa'ut taghayyuril mawjudu. Mawjudatu kita baca. Naik kepada anwa'u. Wa anwa'ut taghayyuril mawjudatu fi jumu'it taksiri sittatun. Dan bermula macam-macam perubahan. Anwa'u mubtada, mudhaf anwa'u taghayyuri mudhaf ilaih. Mawjudatu naik kepada anwa'u. Wa anwa'ut taghayyuril mawjudatu. Dan bermula macam-macam perubahan yang didapati pada jamak-jamak taksir itu ada 6. Ada 6 model perubahan jamak taksir. Nah ini. Makanya susah juga jamak taksir. Cara merubahnya. Dia harus lihat kamus. Misalkan babun tadi. Baitun tadi jamaknya. Buyut. Buyutun kan. Ada wawnya buyut. Faslun. Fusul. Nggak ada wawnya. Faslun faslani fusul. Rasulun. Rusul. Nggak ada waw kan. Jidarun dinding. Judur. Ya. Jadi macam-macam. Baitun. Nah ini. Babun. Abwab. Beda lagi kan? Babun jadi abwab. Makanya. Nah, jadi untuk mengetahui jamak taksir itu perlu lihat kamu sekarang. Oke. Jadi anwa'ut taghayyuri, macam-macam perubahan yang didapati pada jamak taksir itu ada 6. 6 macam model. Saya Arab dulu. Wow, istina. Anwa'u
Mubtada marfu, tanda rafa, mudhaf anwa'u, tagayyuri, mudhaf ilaih majrur, tanda jar, maujudatu, fa'il siapa? Nggak ada fi'ilnya. Naai kepada anwa'u. Anwa'u kan mubtada marfu. Naai kepada anwa'u, naai kepada marfu, tanda rafa, tanda rafa, maujudatu, tanda rafa. Mana wow? Huruf terakhirnya mana? Ta, tanda rafanya dhamma. Iya. Tadi nyebutnya apa? Dhamma. Kedengarannya wow. Fi jumu'i, tanda jar, mudhaf jumu'i, mudhaf ilaih, tanda jar, sitatun. Nah, kemana? Yang enam mana? Apanya yang enam? Ada enam, berarti apa? Kodenya apa? Tadi di situ. Itu. Kalau itu apa? Khobar. Mubtadanya mana? Anwa'u. Anwa'u mubtada sitatun. Khobar kasih kode dan bermula macam-macam perubahan yang didapati pada jamak taksir itu ada enam. Kalau malah kasih tanda ini lama prosesnya. Oke. Jamak taksir model perubahannya ada enam. Perhatikan deh. Ya, panas, nggak ada kipas. Satu. Taghayyurun bisyakli laisa ghairu. Bermula yang pertama itu perubahan dengan harokat laisa ghairu, tidak ada ianya perubahan itu ghairu, itu selain. Bermula yang pertama itu taghayyurun bisyakli, itu perubahan dengan harokat. Syakal itu harokat, laisa ghairu, tidak ada ianya perubahan itu selain. Jadi gini, antara jamak dan mufrad sama saja tulisannya. Beda di harokat aja. Contoh perhatikan. Nahu asadun. Asadun satu singa. Usdun. Usdun banyak singa. Usdun banyak singa. Ini ada kipas. Kipas itu di luar, keluarin. Nih, kita nggak usah pakai itu. Dah. Perhatikan kakak. Asadun satu singa. Usdun banyak singa. Jadi antara mufrad dan jamak sama aja. Alif sindal. Cuma harokatnya berbeda. Us dan asad. Kan? Kalau kita baca kitab gundul kan nggak ada harokatnya. Gimana cara membedakannya? Kita lihat nanti siak kalamnya. Sedang berbicara apa kan? Ketahuan biasanya. Contoh lagi. Wanamirun wanumurun. Namirun. Satu harimau. Dan numur. Banyak harimau. Tulisannya sama. Nun, mim, ra. Cuma kalau mufrad baca namir. Kalau jamak baca numur. Coba. Fa inna hurufal mufradi wal jam'i fi hadainil misalaini muttahidatun. Maka bahwa sungguh huruf-huruf mufrad dan huruf-huruf jamak pada ini dua contoh itu muttahidatun, itu sama. Ya, perhatikan Bang. Fa inna hurufal mufradi. Maka bahwa sungguh huruf-huruf mufrad wal jam'i dan huruf-huruf jamak fi hadainil misalaini pada ini dua contoh itu muttahidatun, itu sama. Mufradnya alif sindal, jamaknya alif sindal. Namirun mufradnya nun mimra, jamak juga nun mimra. Cuma beda harokatnya. Wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i innama huwa fi syakliha. Bermula perbedaan antara mufrad dan jamak, innama hanya saja huwa, dianya perbedaan itu fi syakliha. Pada bentuknya. Bentuknya tiap-tiap. Wal ikhtilafu dan bermula perbedaan antara mufrad dan jamak innama huwa, hanya saja dianya perbedaan fi syakliha. Syakliha apa syaklihima? Kitabnya. Syakliha. Itu pada syakalnya tiap-tiap. Jadi yang berbeda harokat. Kesimpulan. Jamak taksir itu bentuk perubahannya ada 6. Pertama, berubah syakalnya aja. Hurufnya tidak berubah. Ya. Namirun numur, asadun, usdun. Dah. Yang kedua,
Taghayyurun bin naqsi laisa ghairu. Yang kedua itu, ini mubtada, taghayyurun khabar. Asani, taghayyurun bin naqsi. Bermula yang kedua itu perubahan dengan kurang. Perubahan dengan kurang, laisa ghairu, tidak ada ianya perubahan, itu selainnya kurang. Ghairu asalnya ghairahu. Mudhaf ilaihnya dibuang. Ini kan khabar laisa, nasab. Bermula yang kedua itu perubahan dengan kurang. Laisa yang tidak ada ianya perubahan itu ghairu, selainnya kurang. Jadi ketika jamak itu ada huruf yang hilang satu. Contoh kah? Tuhamatun. Tuhamatun, tuduhan. Tuhamah. Atau tuhamah ini bisa aja nama tempat juga bisa. Ada daerah Tuhamah namanya. Tuhamah. Tuhamatun mufrad. Tuhamon. Sama kan hurufnya? Tahamim. Cuma tinggal hilang tanya. Atau tuhamatun ini tuduhan. Tuhamon, tuduhan jamak taksir. Tuhamatun. Tuhamah. Tuhamon. Nah, tuhamatun jadi tuhamon, hilang satu hurufnya. Fa'anta tajidul jam'a qad naqassa harfan fi hadhil kalimati. Maka bermula engkau itu tajidu, engkau mendapati akan jamak. Qad naqassa, sungguh berkurang ianya jamak, harfan akan satu huruf, fi hadhil kalimati, pada ini kalimat. Jadi di jamaknya ada huruf yang kurang satu. Bahwa dan dianya huruf, at-ta'u itu ta. Wa baqil hurufi ala haliha fil mufradi. Dan bermula baki sisa. Bermula sisa huruf, itu ala haliha, itu di atas keadaannya huruf fil mufradi pada isim mufrad. Jadi tuhamatun jadi tuhamon. Hurufnya sama semuanya, cuma di jamak berkurang satu huruf. Ya. Yang ketiga, taghayyurun biziyadati laisa ghairu. Formula ketiga itu perubahan dengan tambahan huruf. Laisa ghairu, yang tidak ada ianya perubahan, itu ghairu, selainnya tambahan. Kalau perubahan yang kedua dengan berkurang huruf, di jamaknya hurufnya lebih sedikit. Sekarang jamaknya hurufnya lebih banyak. Contoh, sinwun. Nah, sinwun. Arti nggak apa-apa. Sinwun, kalau nggak salah artinya apa ya? Sinwun wa ghairu sinwan. Bercabang kalau nggak salah, berdahan. Lupa ya. Sinwun wa sinwanon. Sinwun mufrad, sinwanon jamak. Jadi ada tambah alif nun. Ini kalau kalau kita belum tahu, kita mengira ini tasniyah. Sinwanon kan? Padahal bukan tasniyah. Kalau tasniyah kan nunnya kasrah. Isnani, rajulani, muhammadani, kasrah kan? Ini nunnya harokat. Nah, jadi bukan bukan tasniyah, dia jamak taksir. Sinwun wa sinwanun. Sinwun hurufnya tiga, ketika jamak ada tambahan alif dan. Fi misli qaulihi ta'ala, pada seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, sinwanun wa ghairu sinwanin. Jamak taksir bentuk perubahannya ada 6. Pertama, berubah baris. Yang kedua, berkurang huruf. Jamaknya hurufnya lebih sedikit daripada mufrad. Yang ketiga, dengan ditambah huruf. Ketika jamak hurufnya lebih banyak daripada mufrad. Yang keempat, taghayyurun fi syakli ma'an naqsi. Formula yang keempat itu perubahan pada harokat bersama kurang. Udah harokatnya berubah, hurufnya kurang. Nahu contoh saririn. Nahu saririn wasurur. Saririn. Saririn tempat tidur ranjang. Saririn hurufnya berapa? Dek? 4. Wasurur. Jadi 3 huruf. Tadi sinnya fathah, ranya kasrah, sekarang sinnya dhammah, ranya dhammah. Ya-nya hilang, surur. Nah, itu namanya berubah syakal dan kurang huruf. Kayak tadi jidarun, dinding, 4 hurufnya. Jamaknya judur, 3 huruf. Rasulun, hurufnya 4, ada waw. Ketika jadi jamak, rusulun. Cepat bacanya kan? Nah itu. Kitabun, wa kutub. Kitabun satu kitab. Hurufnya 4, ada alif. Ketika jamak, kutubun. Kutubun. Kafnya dari kasrah kitab jadi dhammah. Alifnya hilang ya. Itu namanya berubah syakal dan berkurang huruf. Wa ahmar dan humrun. Ahmar yang merah. Satu yang merah, humrun banyak yang merah. Ya. Abiyat satu yang putih, biyadun banyak yang putih. Nah itu. Berubah harokat dan berkurang huruf.
Yang kelima, taghayyurun fi syakli. Ma'az-ziyadati itu perubahan pada bentuk bersama tambahan. Sebalik yang keempat, taghayyurun fi syakli, harakatnya berubah, ma'az-ziyadah ada tambahan huruf bukan berkurang. Contoh, nahu. Sababun, satu sebab. Asbabun, banyak sebab. Sabab 3 huruf, asbab 4 huruf. Tadi sin berharokat fathah, sekarang sin sukun. Sababun, asbab, babun, abwab. Ya kan? Nah, batalun, abutal, batalun pendekar. Abutal ini banyak pendekar. Hindun, seorang si Hindun. Hunudun. Tadinya nggak ada waw. Jadi tambah waw. Tadinya ha kasrah, sekarang dhammah, hunud. Nah, sabuon, binatang buas. Sibaon, banyak binatang buas. Zibun, satu serigala. Ziabun, banyak serigala. Nah itu. Syuja'on, satu orang yang berani. Syuja'an, banyak orang yang berani. Ada tambahan. Jadi harokatnya berubah, hurufnya ditambah. Itu bentuk perubahan jamak taksir yang kelima. Yang keenam, taghayyurun fi syakli ma'aziyadati wa naqsi jami'an. Taghayyurun itu perubahan pada syakal harokat, ma'aziyadah bersama ada tambahan, wan naqsi dan kekurangan, jami'an hal keadaan semua. Ini yang paling lengkap. Taghayyurun fi syakli, berubah pada harokat, harokatnya berbeda. Antara jamak dan mufrad harokatnya berbeda. Ma'aziyadati, ada tambahan. Ada di jamak ada huruf yang ditambah yang enggak ada di mufrad. Wan nuqsi, ada pengurangan. Ada huruf yang dikurang, ada yang ditambah. Jami'an semuanya. Contoh lihat. Karimun, seorang yang mulia. Hurufnya berapa? 4. Jamaknya kuroma. Berapa hurufnya? 5. Apa yang ditambah? Alif dan hamzah kah? Karimun kuroma. Ditambah alif, dikurangin ya. Tambah hamzah kah? Jadi harokat berubah dari ka jadi ku. Di mufrad ada ya, di jamak enggak ada ya. Pengurangan. Kemudian di jamak ada alif, di mufrad enggak ada alif. Penambahan kan? Nah itu lengkap. Raghifun, sepotong roti. Rughfanun, banyak roti. Katibun, seorang penulis. Katibun. Kutabun, banyak penulis. Perhatikan, tadinya ta satu, sekarang jadi 2. Double. Kutab. Ditambah. Nah. Amirun, seorang pemimpin. Wa umaro, banyak pemimpin. Nah, itulah bentuk-bentuk jamak taksir. Bisa nggak dihafal kira-kira? Kesimpulannya begini. Jamak taksir, satu kalimat yang menunjukkan kepada lebih dari 2. Lebih 2 laki-laki atau lebih dari 2 perempuan. Bersama berubah dari bentuk mufrad. Tetap ada perubahan. Baik berubah harakatnya doang yang pertama. Perubahan ada 6. Pertama berubah harakatnya saja. Di segi hurufnya sama. Asadun, usud, namirun, numur. Yang kedua perubahan dikurangi hurufnya di jamak. Tuhamatun jadi tuhamun. Yang ketiga dirubah dengan ditambah huruf. Sinwun jadi sinwanun. Yang keempat perubahan pada harokat bersama dikurang hurufnya. Sarirun jadi surur. Yang kelima perubahan pada harokat bersama ada tambahan. Sababun jadi asbab. Yang keenam perubahan pada harokat bersama ada tambahan dan pengurangan. Karimun kurama, raghifun rughfan, katibun kutab, amirun umara. Semua jamak taksir ini tanda rafa'nya dhammah. Wa hadhil anwa'u kulluha takunu marfu'atan bid-dhammah. Bermula ini macam-macam. Wa hadhil anwa'u, bermula ini macam-macam. Kulluha, seluruhnya ini itu takunu. Ada ianya ini itu marfu'atan, dirafa'kan dengan dhammah. Kalau jadi fa'il rafa' dhammah. Jadi mubtada dhammah. Sawa'un akanal muradu min lafzil jam'i muzakkaran, sama saja. Apakah adalah maksud dari lafaz jamak itu muzakkar seperti rijalun, banyak laki-laki mufradnya? Mufradnya rajulun. Rijalun dan rafa'nya dhammah. Kutabun, penulis laki-laki dan rafa'nya dhammah nanti. Amkanal muradu minhu muannasa, atau adalah yang dimaksud darinya lafaz itu muannas. Nah, contohnya hunudun. Hunudun banyak si hindun, perempuan. Dan rafa'nya dhammah juga. Hmm.
Zayanibu. Perhatikan Hindun, Hindani, Hunudun. Zayanibu ini jamak dari Zainab. Zainabun, Zainabani, Zayanibu. Banyak si Zainab. Jamak taksir. Sawaun akanati dhammatu dhahiratan. Sama saja apakah adalah dhammah itu dhahir. Pada kemarin kan tanda rafa' dhammah. Dhammah ada yang dhahir, ada yang takdir. Wasawaun akanati dhammatu dhahiratan, dan sama saja apakah adalah dhammah itu dhahir. Kama fi hadhil amthilati, seperti pada ini contoh-contoh tadi. Rijalun dhammahnya dhahir, kutabun dhahir, humudun dhahir, dayanibu dhahir. Sama saja apakah adalah dhammah itu zahir, kama fi hadhil amthilati, seperti pada ini contoh-contoh. Amkanat muqaddaratan, atau ada ianya dhammah itu ditakdirkan. Kama fi nahwi, sebagaimana pada contoh sukara. Sukara, banyak orang mabuk. Sukara jamak taksir. Cuma tanda rafa'nya kalau jadi mubtada nanti dhammah takdir karena mangkus. Oh, maksur. Maksur ya. Jadi maksur itu nggak mesti isi malam kayak Musa. Jamak juga ada isi maksur. Jarha. Jarha ini orang yang terluka. Banyak orang yang terluka. Jarihun, seorang yang terluka. Jarha, banyak orang yang terluka. Maridun, seorang sakit. Banyak orang sakit. Mardo. Mardo. Maksur. Azaro. Azaro, perawan. Azaro, perawan. Wahabala. Habala, ini perempuan hamil. Jamak. Takulu, contoh. Qamar rijalu wa zayanibu. Berdirilah laki-laki, para laki-laki itu dan si Zainab, Zainab itu. Qama fi'il mabni di atas ar-rijalu fa'il tanda rafa. Kenapa dhammah? Karena jamak taksir. Wow, azayanibu ar-rijalu, atah kepada marfu tanda rafa. Kenapa dhammah? Jamak taksir. Mufradnya Zainabun. Nah, fatajiduhuma marfu'aini bi dhammatil dhahirati. Maka engkau dapati fatajidu. Maka engkau dapati akan keduanya ar-rijalu dan zayanibu marfu'aini yang dirafa'kan keduanya bi dhammatil dhahirati, dengan dhammah yang zahir. Contoh dhammah takdir. Watakulu, dan engkau berkata, hadaral jarha wal azara. Telah datanglah oleh orang-orang yang luka. Wal azaro, dan telah datanglah oleh si azaro. Azaro gitu aja, nggak tahu arti, nggak apa-apa ini. Yang penting hadara fi'il madhi mabni di atas fathah, jarha fa'ilnya, fa'il marfu, tanda rafa' dhammah takdir. Tanda rafa'nya dhammah. Kenapa dhammah? Jamak taksir. Kemudian ditakdir. Kenapa ditakdir? Karena maksur. Jamak taksir yang maksur. Waw huruf ataf. Azaro ataf kepada jarha. Jarha kan fa'il tadi. Atah kepada fa'il berarti marfu. Atah kepada marfu. Tanda rafa' dhammah. Kenapa tanda rafa' dhammah? Jamak taksir. Mana dhammahnya? Takdir. Kenapa takdir? Karena maksur. Nah, itu jawabannya. Gampang banget. Kayak nasi goreng. Enak banget ngaji naung, Pak. Fayakunu kullun minal jarha wal azara marfu'an bi dhammatin muqaddaratin alal alifi mana'a min dhuhuriha ta'adzur. Maka adalah tiap-tiap daripada jarha dan azara itu marfu'. Perhatikan, Bang. Fayakunu kullun, maka adalah tiap-tiap dari jarha dan azara itu marfu'an. Kenapa baca marfu'an? Kenapa? Enggak, harapatnya kenapa masuk? Kenapa marfu'an? Kenapa? Fayakunu kullun minal jarha. Maka adalah tiap-tiap dari jarha dan adhara itu marfu'an. Kenapa marfu'an? Kenapa kullun? Fayakunu kullun. Kenapa kullun? Kenapa kullun? Yakunu tugasnya apa? Yakunu apa tugasnya? Karena yakunu tugasnya apa? Tugasnya rafa isim, nasab khabar. Kullun isimnya. Isim yakunu isim marfu dan rafa. Nah, marfu'an khabarnya. Makanya kita baca marfu'an karena khabar
yakunu. Makanya ada itu di situ. Fayakunu kullu minal jarha. Maka adalah tiap-tiap dari jarha dan azara. Jadi contoh di atas itu marfu'an. Dirafa'kan. Bidhammatin muqaddaratin dengan dhammah yang ditakdirkan alal alif. Mana amin turihat ta'anturu. Terhalang dari zahirnya dhammah oleh uzur. Si maksur nggak bisa menerima harokat. Nah itu. Apa kesimpulannya? Ada kesimpulan? Nggak ada. Adik, apa artinya i'rab, Dik? I'rab apa artinya? Hah? I'rab apa artinya? Perubahan. I'rab ada berapa? Apa aja? Rafa, nasab, khafat, jazam. Ini ulang pelajaran kemarin. Apa arti rafa secara bahasa? Rafa secara bahasa. Tinggi. Secara istilah, apa Bang secara istilah rafa? Pengganti dhammah. Perubahan khusus yang tanda perubahannya dhammah atau pengganti dhammah. Kemudian nasab, apa arti nasab, Kak? Nggak ikut kemarin. Nasab apa artinya? Tegak lurus. Secara istilah apa? Perubahan khusus yang tandanya fathah atau pengganti fathah. Kemudian khafat artinya rendah. Secara istilah yang tandanya kasrah atau pengganti kasrah. Jazam, apa arti jazam? Putus. Secara istilah perubahan khusus yang tandanya sukun atau pengganti sukun. I'rab apa yang nggak ada pada isim? Apa? Jazam. Yang nggak ada pada fi'il? I'rab yang nggak ada pada fi'il? Khafat. Yang ada pada keduanya? Rafa nasab. Oke. Apalagi pertanyaannya? Tanda rafa ada berapa? Tanda rafa ada berapa? 4 apa aja? Dhammah, waw, alif, nun. Dhammah, waw, alif, nun. Kalimat apa aja yang dirafa dengan dhammah? Ada 4. Sebutkan. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' sahih akhir. Kita baru bahas 2, isim mufrad dan jamak taksir. Malam besok insyaallah jamak muannats ya salim. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Walhamdulillahi